Pernahkah kamu bertanya, bagaimana bisa sebuah danau yang luasnya menyerupai lautan muncul di tengah-tengah perbukitan Sumatera Utara? Bukan karena gempa, bukan juga karena letusan gunung, melainkan karena kutukan. Ya, sebuah kutukan dari seorang ibu yang hatinya hancur karena dikhianati. Dahulu kala, di sebuah lembah yang subur dan damai, tinggallah seorang pemuda bernama Toba. Ia hidup sederhana, berburu dan bertani, tapi di balik wajahnya yang tampan dan tangguh, tersimpan kesepian yang dalam. Hidupnya sunyi, tak ada istri, tak ada anak, tak ada seorang pun yang menemaninya pulang ke rumah setiap sore. Namun semuanya berubah pada suatu hari yang kelam dan penuh keajaiban. Saat sedang memancing di sungai seperti biasanya, Toba mendapatkan sesuatu yang tak biasa. Seekor ikan mas berkilauan, lebih besar dari ikan manapun yang pernah ia lihat. Dengan penuh semangat, ia bawa pulang ikan itu. Tapi saat ia hendak membersihkan sisik ikan itu, keajaiban terjadi. Cahaya menyilaukan muncul dari tubuh ikan, dan perlahan-lahan, ikan itu berubah menjadi seorang perempuan. Bukan sembarang perempuan, ia adalah wanita yang cantiknya seperti Dewi. Kulitnya bersinar lembut, rambutnya panjang terurai, dan matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Suara perempuan lembut, penuh rahasia. Aku adalah jelmaan ikan. Jika kau bisa menjaga rahasiaku dan tidak pernah mengungkapkan jati diriku pada siapapun, aku akan menjadi istrimu dan kita bisa hidup bahagia. Tanpa ragu, Toba mengangguk. Matanya berbinar. Hatinya seolah dipenuhi harapan yang selama ini hilang. Aku bersumpah, rahasiamu akan kusimpan selamanya. Hari demi hari berlalu. Toba dan perempuan itu menikah secara sederhana. Mereka hidup bahagia di tengah alam yang damai. Dari cinta mereka lahirlah seorang anak laki-laki. Mereka memberinya nama, Samosir. Anak itu tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Namun, ada satu hal. Samosir memiliki kebiasaan yang membuat Toba sering mengelus dada. Ia keras kepala, suka membantah, dan kadang terlalu penasaran. Suatu hari ketika sang ibu meminta Samosir mengantar makanan ke ladang, ia justru asik bermain dan lupa tugasnya. Toba yang kelaparan dan menunggu terlalu lama, marah besar. Saat akhirnya bertemu anaknya di tengah jalan, amarahnya meledak. Anak tidak tahu diri, dasar anak ikan. Tiba-tiba, dunia seolah membeku. Istri Toba yang berada tak jauh dari sana mendengar semuanya. Matanya memerah, air mukanya berubah, sumpah suci yang dulu terucap telah diingkari. Engkau telah melanggar janjimu. Aku sudah mempercayaimu, memberikan cinta, rumah dan anak, tapi engkau membalasnya dengan pengkhianatan. Langit berubah gelap. Angin bertiup kencang. Petir menyambar. Awan hitam menggulung dari segala penjuru. Sang istri berdiri di atas batu besar. Rambutnya berkibar tertiup badai. Mulai hari ini, kutukanku akan menimpa tempat ini. Air keluar dari celah-celah tanah. Sungai meluap. Hujan turun deras. Desa perlahan-lahan tenggelam. Semua orang berlarian, tapi tak ada tempat yang bisa diselamatkan. Toba berdiri terpaku, menyaksikan semuanya tenggelam dalam air mata dan penyesalan. Dan ketika semuanya berakhir, lembah itu telah berubah menjadi sebuah danau luas yang tak berujung. Di tengahnya, muncul sebuah pulau kecil. Pulau itu adalah tempat terakhir Samosir terlihat sebelum semuanya musnah. Dan begitulah, lahirnya Danau Toba. Bukan dari letusan, bukan dari bencana alam biasa, tapi dari janji yang dilanggar,
dan hati seorang ibu yang hancur karena pengkhianatan. Setiap kali kamu berdiri di pinggir Danau Toba, lihatlah dalam-dalam ke airnya. Mungkin kamu akan merasakan kesedihan itu, kesetiaan yang dikhianati, dan cinta seorang ibu yang berubah menjadi kutukan abadi. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Masih banyak cerita rakyat Indonesia yang misterius dan menggetarkan hati. Dan bisa jadi cerita dari daerahmu akan jadi kisah berikutnya.